Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di petang yang berbahagia ini, dalam pertemuan mingguan Sabtu petang, kita berjumpa lagi dalam program Instagram Pusat Bahasa Kolej Institusi Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB Brunei Darussalam. Tajuk doa dalam Al-Quran. Tapi kita masih bincang ayat-ayat doa ataupun ada doa dalam suratul Baqarah. Masih lagi membincangkan ayat 186 suratul Baqarah halaman 28. Kita belum banyak berbicara tentang ayat-ayat doa. Masih tentang adab berdoa. Karena sebelum berdoa, sepatutnya orang berdoa itu tahu macam mana nak berdoa kepada Allah. Karena tahu macam mana asbabul ijabah. Macam mana rahasia doa itu dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah. Minggu lepas kita ada sebut hadis kudusi yang menyatakan, hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, siapa yang tekun melakukan ibadat sunat selepas ibadat fardu, orang itu akan naik taraf jadi kekasih Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, katanya. Kalau orang itu tekun melakukan ibadat sunat selepas fardu, bukan buang masa ya. Sesudah ibadat fardu dia tekun membuat ibadat sunat, orang itu akan naik taraf jadi kekasih Allah, Habibullah. Kalau orang itu sudah dikasih Allah, ada beberapa tandanya. Pertama, dia mengawal pendengaran, mengawal penglihatan, mengawal kerja tangan, gerakan tangan, dan mengawal langkah kaki. 4 ini terkawal, terurus dengan baik. Bila yang 4 ini sudah diurus dengan baik, dengan bantuan Allah tentunya ya, subhanallah, Allah menyatakan wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau orang itu berdoa meminta kepada Allah, pasti dan pasti diberi Allah. Pasti kuberi, katanya. Wala in ista'adzani la'u'izannah. Kalau orang itu minta perlindungan Allah, pasti kuberi perlindungan. Jadi apa maksud hadis ini? Maksudnya kalau kita ingin doa kita diijabah, jangan cuai melakukan ibadat fardu, jangan lengah melakukan ibadat sunat. Ibadat sunat melayakkan doa kita didengar Allah, melayakkan kita naik taraf menjadi kekasih Allah. Minggu lepas kita ada sebut contoh seorang ayah yang terdampar, terbaring di hospital, 15 tahun koma. Unik nih ya, 15 tahun koma, tapi dengan keyakinan anaknya, dengan memenuhi apa yang dikatakan dalam hadis kudusi tadi, melakukan ibadat fardu, melakukan ibadat sunat, akhirnya dia mendoakan ayahnya, sembuh bapaknya itu. Ini minggu lepas sudah disebut. Awal bapaknya masuk hospital karena aksiden, anak ini berumur 2 tahun, masih kecil. Ayahnya sudah 15 tahun di hospital, anak ini sudah umur 17 tahun. Tapi kata ibunya yang bercerita, dari kecil tidak pernah tinggal tahajud. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu bila dia berdoa, doanya didengar Allah. Duduk bapaknya bicara, bapaknya akhirnya balik ke rumah. Menurut kisahnya itu ada adiknya lagi. Nama si anak ini namanya Asma. Ini sudah banyak dibicarakan ya. Hari ini kita nak bicara kisah seorang ibu yang sakit
penyakitnya sangat rumit. Sudah dicek, diperiksa oleh 4-5 orang dokter pakar di hospital. Sudah dibuat appointment di hospital, di rumah sakit. Tapi sebelum berjumpa dengan dokter pakar untuk rawatan berikutnya, baiknya suami ibu ini, suami si makcik ini berjumpa dengan dokter di hospital, di masjid maksudnya. Berjumpa dengan dokter di masjid, dokter pakar yang dikenal orang. Ini ceritanya di Riyadhnya, ada bukunya ya. Ini bukan cerita saja, ada bukunya. Yang tadi pun ada juga tulisannya. Lalu bila berjumpa dengan dokter pakar namanya Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair, si suami bercerita dengan dokter, katanya istri saya sakit. Sudah dibuat perjanjian dengan beberapa orang dokter pakar. Tak silap 4 orang dokter pakar. Tapi harapan saya sebelum kami jumpa dokter pakar, kami ingin konsultasi dengan dokter dulu. Tolong kasih masa. Kata dokter ini, Dokter Khalid ya. Dokter Khalid ini dokter di hospital, dokter pakar, dokter juga di masjid. Di masjid dia merawat rohani, merawat hati, kalbu. Di hospital dia merawat jasad. Alangkah perlunya kita kepada dokter seperti ini. Di hospital dia datang tepat waktu, di masjid dia datang tepat waktu. Dokter ahlul tahajud, dokter ahlul Quran, dokter ahlul zikir. Subhanallah. Kalau tengok gambarnya ya, fotonya banyak di internet, ceramahnya. Tengok bukan dokter, macam syekh nampaknya. Lalu kata dokter ini, baiklah datanglah ke kantor, ke pejabat. Pendek ceritanya dibawalah si ibu ini ke pejabat. Bila diperiksa oleh Dokter Khalid, tengoknya ibu ini, apa kata Dokter Khalid? Ibu tidak sakit. Puan tidak sakit. Lalu diujinya. Pertanyaan apa? Adakah Puan selalu salat tepat waktu? Adakah ibu membaca Quran tiap hari? Adakah ibu suka berinteraksi dengan media elektronik dan lain-lain? Bila ditanya tentang sholat, katanya sholat saya kadang-kadang lalai, kadang-kadang terlambat. Quran saya tak pegang katanya. Saya suka berinteraksi dengan media elektronik. Dulu belum ada handphone waktu itu, atau ada tapi masih terhad. Saya suka dengar lagu ini, drama ini, cerita ini. Baiklah kata Dr. Khalid, sekarang coba pulang dulu, sholat tepat waktu, banyakkan baca Quran, coba sholat tahajud, sholat sunat, jangan berinteraksi dengan media elektronik. Coba dulu. Dicoba ibu itu selama 3 minggu ya, 3 minggu tidak ada media elektronik, tidak ada media sosial. Yang ada Quran, sholat fardu, sholat sunat, tahajud, dan menangis bersimpuh di hadapan Allah. Setelah 3 minggu, berjumpalah Dr. Khalid dengan suaminya di masjid, ditanyanya, apa kabar ibu, apa kabar orang rumah, apa kabar hajah? Kata suaminya, alhamdulillah, istri saya sudah sehat. Subhanallah. Kami cek dengan dokter pakar, ternyata tidak ada penyakitnya. Betul yang dikatakan dokter waktu perjumpaan pertama, istri ini sehat dan normal. Padahal dokter pakar mendapati dia sakit dan dia terasa sakit. Tapi dokter rohani yang bercakap atas nama iman, yang hari-hari baca Quran, ibu tidak sakit. Ternyata dalam masyarakat kita ini banyak orang yang sakit, sebenarnya dia tidak sakit. Tapi dia merasa sakit, dokter mengesahkan dia sakit. Ini masalahnya ya. Subhanallah. Jadi ibu ini berdoa kepada Allah, setelah dia tekun baca Quran, setelah tekun bertahajud, akhirnya dia sembuh total. Tidak jadi berjumpa dengan dokter pakar. Cerita ini ada bukunya ya. Kalau bahasa Arab bukunya Musyahadatul Tabib. Kalau bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya, kesaksian seorang dokter. Kalau tengok di internet pasti ada kesaksian seorang dokter, karya Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair. Dokter sendiri yang menulis. Pengalamannya sendiri. Baik, ini cerita kedua.
Tadi si ibu ya, ini si ayah pula, si bapak. Si bapak ini saya yang jumpa dengan jamaahnya. Berjumpa di Brunei, subhanallah. Sesudah sembahyang subuh berjumpa di masjid. Ini cerita masjid juga ya. Satu hari itu saya salat subuh di salah satu masjid di Bandar Seri Begawan. Sesudah saya ceramah, datanglah bapak tadi menangis-nangis jumpa. Kenapa? Saya terharu dengan materi ceramah tadi, isi ceramah tadi. Apa yang dibincangkan dalam ceramah sesuai dengan kajian yang terjadi pada diri saya. Apa rupanya? Saya dulu pernah stroke. Ini cerita stroke. Tapi sebelum dia stroke, dia sudah plan, sudah buat perancangan nak pergi umrah, visa sudah ada, tiket sudah ada, time nak berangkat dia sakit. Stroke, terbaring di hospital. Tapi dia yakin kalau dia berdoa kepada Allah, insya Allah dia akan sembuh. Maka dia minta izin kepada dokter benarkan saya keluar, saya akan berangkat umrah. Resiko saya tanggung sendiri, berangkatlah dia. Dia bercerita di Brunei, tapi kejadiannya di Jakarta. Katanya saya berangkat dari Jakarta, penerbangannya melalui Phnom Penh, Kamboja, Jakarta, Kamboja, Jeddah. Sepanjang perjalanan tidak berhenti bibirnya berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir tidak berhenti, mengharapkan bantuan Allah, kesembuhan dari Allah. Berapa jam tuh ya? Kalau Brunei Jeddah saja berapa jam? Ini ke Phnom Penh dulu, mungkin lebih 10 jam. Belum terhitung jam transit lagi. Yang jelasnya menurut cerita dia, sepanjang perjalanan termasuk waktu transit, dia tidak berhenti berzikir, padahal dia stroke. Tidak boleh berjalan dengan normal, dia mesti pakai tongkat. Kalau di hospital dia bertelekan sama troli dicakap. Ternyata sampai di Jeddah sembuh total. Subhanallah. Itulah bila dia mendengar ceramah di salah satu masjid di Bandar Seri Begawan, dia terharu mendengar materi ceramah itu sesuai dengan ceritanya dia menangis. Subhanallah. Subhanallah. Cerita ketiga, kekuatan zikir dia. Zikir mengalahkan doa, itu tajuknya ini. Doa itu biasa, tapi zikir dan Al-Quran mengatasi, mengungguli doa. Kalau ingin masalah diselesaikan Allah, hajat ditunaikan Allah, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, jangan buang masa. Ini cerita ketiga, saya baca juga dalam satu sumber, orang yang kena kanker. Dokter pakar mengesahkan usianya paling lama 6 bulan lagi. Dia pun balik ke rumah dengan pasrah, terserah kepada Allah lah katanya. Berunding dengan istrinya semangat. Ayo bang kita baca Yasin katanya. Dia baca Yasin dengan istrinya. Jam berapa dibaca Yasin? Jam 3 pagi. Dibaca Yasin berapa kali? 7 kali satu malam. Berapa malam? 7 malam berturut-turut. Bila sudah baca Yasin 7 malam, 7 kali 7 berarti ya 49 kali Yasin. Dengan niat istishfa, niat baca Yasin dengan niat penyakitnya dilenyapkan Allah. Subhanallah, subhanallah. Setelah 7 hari atau 7 malam, dicek tidak ada kansernya. Dia jumpa dengan dokter, beberapa hari kemudian, betulkah kamu ini? Iya, ini file kamu, betul. Patutnya kamu sudah dalam kubur. Subhanallah, subhanallah. Jadi apa yang kita bicarakan di sini sesuai dengan hadis kudusi. Allah berjanji dalam hadis kudusi, man sagalahul Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu afdal ma'utiyas sa'ilin. Siapa yang tekun baca Quran, tekun berzikir, hajatnya akan ditunaikan Allah walaupun dia tidak minta. Banyakkan saja Quran, Allah lebih tahu apa hajat kita. Banyakkan zikir, Allah lebih tahu isi hati kita. Macam si bapak yang membaca Yasin dengan istrinya, dengan niat istighfar, sembuh dari kanser, hilang kansernya. 6 bulan entah berapa kali 6 bulan. Padahal kata dokter usianya tidak lebih daripada 6 bulan lagi. Ternyata
betul-betul apa yang dikatakan dalam hadis kudusi tadi, man syaghalahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taitu afdal ma'utiyas sa'ilin. Siapa yang rajin baca Quran, tekun berzikir, doanya akan diijabah Allah walaupun dia tidak minta. Lebih afdal daripada doa orang yang banyak meminta. Subhanallah. Inilah yang diantara asbabul ijabah. Sebab-sebab doa itu diperkenankan Allah. Dalam Quran Allah berfirman bahwa Allah itu ujibu da'wata da'i iza da'ani. Ayat 186 Suratul Baqarah halaman 28 tadi ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah berjanji akan mengijabah. Tapi dalam ayat ini tidak disebut macam mana perinciannya. Itu kita perlu membaca hadis. Itu gunanya hadis ya. Kalau kita tidak baca hadis, mana jumpa masalah ini? Mana jumpa hukum seperti ini? Jadi kita kena baca hadis. Walaupun tajuk kita tentang doa dalam Quran, mana dapat lari dari hadis juga ya. Jadi begitulah. Banyak kalah zikir, banyak kalah tilawah. Macam mana nak membanyakkan tilawah Quran dan zikir? Seperti yang disorot dalam minggu lepas, kita kena mengatur masa dengan baik. Kebanyakan manusia era sekarang banyak masanya hanyut dengan kemubahan. Apa itu kemubahan? Benda-benda yang mubah pada dasarnya, yang harus. Pegang handphone itu harus pada dasarnya. Tapi kadang-kadang kalau dia hanyut dalam benda yang mubah ini, habislah masanya. Tak ada masa bersama Quran lagi. Tak ada masa bersama tasbih, tahlil, tahmid, istighfar dan lain-lain. Tidak ada masanya lagi. Jadi korban. Korban masanya. Subhanallah. Jangan-jangan kadang-kadang dari yang mubah ini dia akan terjerat kepada yang haram. Banyak berlaku. Mula-mula okey dulu. Startingnya okey, tapi lama-lama terjebak dan terjerat dengan muslihat setan iblis ya. Mula-mula dibiarkannya orang dengan perkara yang mubah. Akhirnya hanyut dalam kedosaan. Bila sempat orang itu buat dosa, disebabkan media yang dia pegang, dosa itu menyekat doa. Dosa menyekat doa. Walaupun dia berdoa, kalau dia masih buat dosa, dosa tidak akan didengar Allah. Mungkin minggu depan kita akan sorot kenapa doa tidak didengar Allah. Tapi sebenarnya asbabul ijabah ini, punca-punca doa didengar Allah belum habis lagi. Tapi kita karena menyorot juga kenapa doa tidak didengar. Dengan kisah-kisah tersendiri. Mudah-mudahan lah ya. Ada 3 cerita tadi. Cerita cerita orang yang berjumpa dengan dokter pakar, kemudian cerita orang yang stroke, dan cerita orang yang kena kanser. Semuanya masalahnya doanya diijabah Allah dengan banyak ibadat sunat. Selaras dengan hadis kudusi tadi, bila orang itu tekun membuat ibadat sunat, Allah akan menyayanginya, mengasihinya, akan naik taraf menjadi Habibullah. Bila dia sudah naik taraf, pendengaran, penglihatan, gerak tangan, langkah kaki akan diatur Allah, doanya akan diijabah Allah dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu dengar Allah doanya dengan tekunnya melakukan ibadat sunat setelah melakukan ibadat wajib. Jangan buang masa dengan perkara-perkara yang harus, nanti kita menyesal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.